boleh lihat track record saya, dimanapun saya berada, saya pasti akan totalitas dan full konsentrasi untuk mengerjakan ini. Apalagi ketika saya terpilih jadi ketua KONI, yang pasti waktu, tenaga, dan pikiran-pikiran ada, semua saya curahkan sebesar-besarnya untuk kemajuan olahraga di Bali ini. Mungkin ada beberapa divisi yang perlu kita kembangkan, yang kita perlu tajamkan lagi, yang arahnya adalah itu memang nantinya untuk pembrandingan para atlet, untuk lebih menarik para investor bahwa KONI ini cek olahraganya adalah sebuah gadis cantik yang bisa dipoles, yang bisa menghasilkan uang, dan ya ini memang perlu pembenahan di beberapa sisi gitu ya. Kemudian dengan database yang semua sifatnya transparan dan bisa diakses oleh publish gitu ya. Jadi itu ya salah satu program-program yang akan saya jalankan, termasuk pengelolaan gedung itu sendiri. Alam demokrasi ini memang sangat wajar ya ketika ada perhelatan besar yang salah satunya misalkan masalah kepengurusan KONI yang sebenarnya sudah berakhir di 2021 bulan Desember ini, dan seperti kita ketahui semua bahwa akan ada Musawarah KONI tanggal 19 Maret 2022 ini, yang mana pada hari itu juga akan menentukan ketua umum KONI untuk periode berikutnya. Jadi sangat wajar dinamika dalam suasana atau dalam nuansa demokrasi ini, termasuk salah satunya adalah pemilihan ketua umum KONI periode 2022-2026 ya. Sebenarnya kalau saya melihatnya dari sisi global ya, bahwa ketika bicara KONI itu identik dengan olahraga, dan ketika bicara olahraga sebenarnya di sini banyak potensi yang bisa kita gali. Nah, dan KONI ini sangat memegang peranan penting di samping memang tupoksinya sebagai organisasi atau wadah untuk pembinaan prestasi para atlet gitu ya. Tapi di sisi lain KONI ini sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan event-event olahraga dan juga bisa menjadi rekanan pemerintah dalam hal membantu program-program pemerintah untuk pendapatan daerahnya itu sendiri. Jadi kalau seperti kita sudah lihat yang ramai dibicarakan ya, bahwa harus ada reformasi di tubuh KONI, harus ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara ke sana, kita harus akui bahwa kepemimpinan KONI saat ini, terutama dalam 2 periode yang dinakodai oleh Bapak Ketut Suwandi, kita harus akui sangat-sangat sukses luar biasa, karena sudah membawa para atlet dalam perolehan medali yang menjadi parameter atau tolok ukur kita di sini adalah perhelatan di PON ya, PON Jawa Barat dan PON Papua, yang mana perolehan medali secara perorangan atlet itu meningkat, dan secara ranking nasional pun kita berada di urutan 5 besar. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, namun demikian ketika masa jabatan ini berakhir dan terjadi perhelatan untuk pemilihan ketua KONI, kalau kami memandang dari dalam dan dari luar KONI itu sendiri, memang harus ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang sudah baik menjadi lebih baik, dan yang sudah populer harus kita lebih populerkan lagi. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan di kepengurusan KONI pada saat ini dalam melangkah ke depan. Jadi bukan hanya kita menjalankan tupoksinya sebagai organisasi yang membina para atlet, tapi bagaimana caranya KONI ini seoptimal mungkin bisa juga ikut berkontribusi dalam
peningkatan pendapatan daerah. Dengan jalan apa? Nah, ini yang perlu terobosan-terobosan yang istilahnya pemikiran-pemikiran out of the box ya, karena apapun alasannya, KONI ini adalah rekanan pemerintah, kan begitu. Dan jadi harus sebisa mungkin ikut menunjang program-program pemerintah. Nah, kalau dalam hal ini, ya, ketika kita bicara Bali, seperti kita ketahui semua, Bali ini kita sangat-sangat mengandalkan income dari pariwisata, gitu ya. Ketika bicara pariwisata, pasti itu identik dengan destinasi wisata. Nah, saya sudah beberapa kali menyuarakan dari tahun 2017 ya, kalau 2018 bahwa organisasi atau institusi yang saya ada di dalamnya, dalam hal ini KONI, bagaimana caranya, yuk kita kembangkan supaya kita ikut membantu program-program pemerintah dengan olahraga ini. Dengan cara apa? Waktu saya hembuskan masalah sport tourism, gitu ya, karena di negara-negara maju, ketika bicara olahraga ini sudah bisa dikemas sedemikian rupa menjadi industri, yaitu industri olahraga itu sendiri. Bagaimana caranya? Ini memang perlu terobosan-terobosan, ya, perlu pemikiran-pemikiran yang out of the box, gitu ya, dengan kita mengadopsi kejadian-kejadian atau hal-hal yang sudah ada dari negara-negara yang memang sudah. Jadi ada negara-negara yang mereka bawa perhelatan olahraga ini menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan pendapatan daerah itu, gitu ya. Jadi kalau ketika bicara visi misi dan juga bagaimana figur untuk pemimpin KONI ke depan, ya, kalau saya pribadi berpendapat bahwa seorang pemimpin KONI ini besok harus bisa mengkombinasikan antara fungsinya sebagai wadah untuk membina prestasi para atlet dan juga bagaimana untuk bisa dikomersilkan atau bisa dikemas sedemikian rupa sehingga olahraga ini menjadi industri dengan cara meningkatkan dan sesering mungkin mengadakan event-event sport tourism yang berskala internasional. Pasti akan berdampak kepada masyarakat luas. Ketika kita bicara perlu perhatian, makanya sekarang pihak swasta pun bagaimana caranya pihak swasta ini melirik, gitu ya. Karena selama ini yang kita lihat bahwa ketika kita bicara KONI hanya sebuah lembaga atau organisasi yang untuk meningkatkan atau membina prestasi para atlet. Tapi bagaimana caranya kita buat mindset terhadap masyarakat umum, publish, dan khususnya para investor bahwa KONI ini juga gadis cantik, gitu ya, yang bisa dipoles dengan manis sehingga bisa mendatangkan uang, kan begitu. Jadi target Ajit nanti ke depan hari ini akan ikut mencalonkan diri sebagai ketua KONI. Nanti melihat perkembangan yang ada pada saat ini dan adanya juga dorongan dan dukungan dari pencinta olahraga, dari masyarakat luas, dan dari para ahli yang berkaitan dengan perkembangan Bali ke depannya, atas seizin para senior-senior kami di KONI, gitu ya, atas seizin juga para sesepuh kami dan ketua KONI khususnya, dan juga Pak Sekretaris Umum, Pak Oke, maka dengan kerendahan hati dan saya memberanikan diri untuk menjadi salah satu calon ketua umum KONI Bali periode 2022-2026. Apa perubahan besar yang akan dilakukan pada di tubuh KONI sendiri? Pembaharuan atau mungkin hal-hal yang memang tadi dikatakan out of the box? Berangkat dari kondisi sekarang. Oke, kalau kita melihat kondisi saat ini ya, kita harus apresiasi dan acungi jempol bahwa kepemimpinan 2 periode ini saya pribadi menilai sangat sukses, kan gitu. Jadi sebenarnya atas dasar itu juga saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon ketua umum. Karena apa? Artinya bahwa pembinaan selama ini
terhadap para atlet itu sudah sangat bagus, sehingga kita yang bagus kita tinggal pelihara, bahkan kita tingkatkan lebih bagus. Nah, sementara kalau dari sisi saya sendiri, yang memang dari sekian lama saya dengung-dengungkan dan saya gemborkan bahwa ketika bicara Bali identik dengan destinasi wisata, dan KONI ini punya potensi untuk meningkatkan jumlah destinasi wisata yang ada di Bali. Dengan cara apa? Dengan cara event-event sport tourism yang dilakukan secara berkala, sustainable, dan menjadi agenda nasional dan internasional. Itu salah satu visi misi saya untuk pengembangan di KONI untuk berikutnya. Dan kemudian bahwa olahraga ini biar berdampak secara ekonomi kepada masyarakat Bali. Jadi memang olahraga ini harus dijadikan industri. Kita harus ciptakan industri olahraga. Itu bukan hal yang tidak mungkin, sangat memungkinkan, karena kita sudah didukung sekarang prestasi para atlet, kemudian didukung dengan pengurus-pengurus yang handal pada saat ini. Jadi kita hanya tinggal mengadakan perubahan sedikit gitu kan, dan lebih memfokuskan untuk menjadikan olahraga ini sebuah industri dan penyelenggaraan event-event sport tourism yang berskala internasional secara sustainable dan berkesinambungan. Boleh lihat track record saya, dimanapun saya berada, saya pasti akan totalitas dan full konsentrasi untuk mengerjakan ini. Apalagi ketika saya terpilih jadi ketua KONI, yang pasti waktu, tenaga, dan pikiran-pikiran ada, semua saya curahkan sebesar-besarnya untuk kemajuan olahraga di Bali ini. Tidak peduli, saya mengesampingkan dimanapun saya berada, tapi yang pasti ketika saya diberikan amanah atau diberikan tugas atau memang dipilih dalam suatu lembaga organisasi, itu saya pasti akan totalitas. Perubahan-perubahan atau gerakan-gerakan aktivitas yang mengarah kepada industri olahraga dan event-event sport tourism itu secara otomatis pasti akan meningkatkan kesejahteraan para atlet, gitu ya. Jadi misalkan dengan banyak nanti mungkin kita perlu waktu lama sih kalau saya beberkan visi dan misi. Mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana visi dan misi saya, trik-trik bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan para atlet dan bagaimana cara membranding atlet, gitu ya. Jadi saat ini mungkin itu yang kurang, gitu ya. Jadi kita sudah punya atlet-atlet berkualitas, kita sudah punya pengurus-pengurus yang handal di bidangnya. Nah, mungkin ada beberapa divisi yang perlu kita kembangkan, yang kita perlu tajamkan lagi, yang arahnya adalah itu memang nantinya untuk pembrandingan para atlet, untuk lebih menarik para investor bahwa KONI ini cek olahraganya adalah sebuah gadis cantik yang bisa dipoles, yang bisa menghasilkan uang. Dan ya ini memang perlu pembenahan di beberapa sisi, gitu ya. Tapi artinya tidak harus kita seperti tadi saya bilang, yang sudah baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lebih baik, tapi harus ada terobosan-terobosan untuk lebih mempertajam dan meluaskan fungsi dari organisasi itu sendiri, ya. Sebenarnya ketika bicara anggaran, semuanya bisa dikondisikan. Nah, cuman sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita memberikan tugas kepada masing-masing divisi, gitu ya. Ya itu memang salah satu program kami, jika di program saya ketika saya terpilih, ya, bahwa bagaimana kita men-setting tempat, gitu ya, untuk membuat bahwa ya tempat itu benar-benar memang tempat olahraga, tapi semuanya tersetting rapi untuk masalah sistem informasi yang berbasis digitalisasi, misalkan seperti itu. Kemudian dengan database yang semua
sifatnya transparan dan bisa diakses oleh publish gitu ya. Jadi itu ya salah satu program-program yang akan saya jalankan, termasuk pengelolaan gedung itu sendiri. Karena masalah anggaran atau pendanaan itu hanya tinggal bagaimana kita memberikan ruang untuk mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, itu semuanya pasti bisa berjalan ketika kita agendakan dengan rapi dan kita mempunyai satu tujuan yang ujung-ujungnya adalah semua demi kesejahteraan atlet.